Asli ini feelsnya mirip banget sama Nike Kyrie Low 5. Kalau abas kalian demen sepatu basket yang model-model Nike Kyrie Low gitu, pasti demen nih sama sepatu ini. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Converse All-Star BB Shift. Kita mulai dari traction. Tractionnya kalau untuk di lapangan indoor yang bersih, bekerja dengan sempurna, semua manuver tercover dengan baik, lateral movement, linear movement, spin move, gocekan-gocekan gue berasa jadi lebih tajam dan lebih cepat karena tractionnya ini sempurna. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor, kinerja tractionnya hampir sama baiknya dengan di lapangan indoor. Ada penurunan sedikit, tapi menurut gue sama sekali nggak signifikan. Paling kalau tractionnya udah ketempelan debu banget, itu cukup di wipe off dikit doang, paling kayak 1-2 gitu, terus udah tractionnya bekerja dengan baik kembali. Sama sekali nggak berasa slip-slip gue selama pakai sepatu ini. Udah gitu pola tractionnya ini kan kayak renggang-renggang gitu ya, jadinya nggak ada tuh batu atau kerikil atau kotoran yang nyangkut gitu di tractionnya. Untuk durability-nya juga badak banget. Setelah gue pakai beberapa kali indoor dan outdoor, ini kalau gue dorong-dorong tractionnya masih pada keras-keras banget dan tebel-tebel banget. Abas kalian bisa lihat pola tractionnya masih dalam kondisi yang prima. So sepatu ini kalau mau buat tempur di lapangan outdoor terus-terusan, sabi banget. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Untuk heel to toe transition-nya juga smooth banget, bagian heel-nya udah dibuat cukup rounded, bagian toe-nya juga cukup rounded, dan meskipun bagian midfoot-nya tuh agak flat gitu ya, tapi mungkin karena outsole-nya ini di tengah-tengahnya dibikin ramping banget, jadinya tetap tidak mengurangi heel to toe transition-nya. Lagian keseluruhan materialnya juga gampang nge-flex, nggak yang kaku. Heel to toe transition-nya enak banget buat diajak main cepet. Next untuk cushioning-nya, jadi cushioning-nya ini mirip banget sama Nike Kyrie Low 5, cuma bedanya untuk pylon foam yang di bagian heel-nya di sepatu ini sedikit butuh waktu break-in. Jadi di awal pemakaian, foam di bagian heel-nya ini berasa agak-agak keras gitu. Tapi nanti seiring beberapa kali pemakaian, foam yang di heel-nya ini akan sedikit melunak, sedikit empuk. Tapi tetap ya, jangan ngarepin yang empuk-empuk banget, karena ini keseluruhan cushioning-nya tuh kayaknya memang lebih condong ke responsif. Jadi kalau abas kalian pengen cari sepatu basket yang impact protection banget gitu ya, kurang cocok sih sepatu ini. Sepatu ini memang lebih cocok buat abas kalian yang tipikal gaya bermainnya tuh lebih banyak ke gocek-gocek, terus main cepat. Jadi emang yang cari cushioning responsif lah. Nah, sedangkan untuk cushioning di bagian forefoot kita dimanjakan dengan bantalan Zoom Air yang cukup besar. Gue bisa ngerasain hampir di seluruh forefoot gue dan itu feels-nya enak banget sih. Bahkan kalau untuk urusan Zoom Air di bagian forefoot, kayaknya ini lebih enak deh daripada Nike Kyrie Low 5 yang kemarin gue review. Karena seingat gue itu Zoom Air-nya nggak segede yang ada di sepatu Converse BB Shift ini deh. Lanjut ke material, menurut gua upper material yang dipakai di sepatu ini termasuk cukup premium. Jadi bahan knitnya itu berasa tebal, supportive gitu, tapi tetap lentur. Zero break-in time. Dari awal penggunaan itu udah langsung enak, udah langsung mengikuti pergerakan kaki, nggak ada yang kaku-kaku. Paling yang sedikit bikin kaku ini bahan TPU yang ada di samping luar ini. Tapi ya buat gue it's okay, karena TPU di bagian luar ini sangat amat ngebantu lateral support. Nanti akan gue bahas lebih lanjut lagi di bagian support. Kemudian materialnya sepatu ini masih termasuk yang breathable, cuma nggak yang seadem material mesh gitu sih ya. Di sepatu ini gue berasanya sirkulasi udaranya memang cuma dari material lidahnya ini yang pakai bahan mesh. Sedangkan kalau material knitnya ini kan kelihatan rapet-rapet ya, memang kurang ada sirkulasi udara sih. Tapi ya kalau cuma pemakaian 2 jam gitu masih oke lah, masih terhitung breathable menurut gue. Untuk material talinya ya ada lepas-lepas sekali 2 kali gitulah, jadi untuk lebih amannya ikat double aja, ikat mati. Kemudian untuk padding lidahnya ternyata udah cukup tebel. Kemungkinan juga kebantu sama material synthetic leather yang ada di depannya. Jadi ketika gua ngencengin tali sepatu yang paling atas,
itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Untuk padded collarnya juga gua rasa udah cukup bikin nyaman sekitaran pergelangan kaki, terus juga berhasil mengunci kaki belakang kita dengan baik, jadi tidak ada heel slip. Next untuk fitnya, gua sih ambil true to size dan fitnya pas banget di gue. Ada sedikit ruangan kosong di bagian toe boxnya juga ada sedikit ruangan tapi nggak yang sampai bubbly. Sedangkan untuk samping kanan kirinya itu udah pas banget. Kalau yang buat kaki lebar, gua rasa perlu upsize minimal setengah, karena memang bentuknya sepatu ini tuh agak-agak ramping gitu. Udah gitu si bahan TPU yang sebelah luar ini memang bikin sepatu ini tuh jadi agak susah melar. Jadi bakalan cukup menyiksa tuh buat abas kalian yang kaki lebar. Kemudian untuk lockdownnya cukupan aja, nothing special. Nggak yang sampai berasa meluk kaki banget, tapi juga nggak berasa yang sampai kendor gitu. Nah, gue ada nyoba dua lacing system. Jadi yang pertama itu gue pakai lacing systemnya yang standar, yang dihubungkan ke kabel-kabel. Kemudian gue juga nyobain ganti lacing systemnya ke bagian pita-pita nilon yang di sebelah dalam ini. Dan ternyata memang ketika gue pindah ke pita-pita nilon yang sebelah dalam, itu berasa lockdownnya sedikit lebih baik sih. Cuma memang berasa yang ketarik cuma di bagian kaki sebelah dalam doang. Sedangkan luarnya sih ya udah sama aja. Tapi ya menurut gue, kalau abas kalian pengen lockdown yang lebih baik, bisa cobain lacing system yang terhubung sama pita-pita nilon yang ada di sebelah dalam ini. Terakhir, untuk supportnya, meskipun sepatu ini low cut, tapi tidak menjadi alasan untuk membuat supportnya jadi berasa kurang gitu. Malah menurut gue ini supportnya oke banget. Untuk bagian depan, itu udah ada overlap outsole sama ada fuse overlay, dan fuse overlay-nya juga tebal banget. Udah gitu material uppernya juga memang tebal dan suportif, jadi ketika gua ngerem dengan kaki depan, berasa kakinya nggak meluncur ke depan gitu, jadi stay di dalam sepatunya. Untuk support bagian samping atau lateral itu ada TPU overlay di sebelah luar, ini bener-bener ngebantu banget. Ditambah lagi ada beberapa fuse overlay juga, terus juga material uppernya itu juga tebal dan suportif. Wah, gue suka banget sih sama lateral supportnya sepatu ini. Support bagian belakang ada internal TPU heel counter, terus di bagian luarnya juga diperkuat lagi sama material synthetic leather yang kaku dan tebal. Udah gitu juga nggak ada heel slip, jadi berasa ankle kita tuh kejaga banget. Gue sih berasa safety aja selama pakai sepatu ini. Meskipun low cut, tapi gue nggak berasa ankle gue nggak safety. Malah ini safety banget menurut gue. Kemudian untuk base-nya sepatu ini meskipun agak rounded, tapi masih masuk dalam kategori yang cukup lebar, sehingga bikin sepatu ini cukup stabil. Jadi base-nya sepatu ini tuh ngasih perpaduan yang seimbang antara kelincahan sama stabilitasnya. Kelincahannya didapat dari bentuk outsole-nya yang agak rounded kan, jadi bikin kita lebih lincah bergerak atau bermanuver, dan stabilnya didapat dari base-nya yang cukup lebar. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Converse All-Star BB Shift ini. Sekali lagi, kalau abas kalian demen sepatu basket yang model-model Kyrie Low, gue yakin abas kalian juga bakalan suka sama Converse All-Star BB Shift ini. Jadi buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut, abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher Asupan Basket pada saat akan checkout supaya abas kalian dapat promo free ongkir. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.